Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Dwi Mulya. Saya Iqzal Rahmatul Zakwan. Dan saya Aman Senaro. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas STI, yaitu dilema etika dan akuntabilitas pada startup teknologi. Kami akan menganalisis studi kasus pada PT Aquatech. Baik, yang pertama adalah menganalisis etika dan akuntabilitas. Yang pertama, jenis pelanggaran etika dan alasan mengapa ini serius. Berdasarkan konsep failed ethical judgment by manager, ada tiga bentuk pelanggaran utama. Yang pertama, manipulasi active user. Manajemen CEO atau CFO memaksa agar pembudidaya yang sudah tidak aktif 6 bulan tetap dihitung sebagai active user untuk kebutuhan investor. Ini termasuk ke dalam misrepresentation, yaitu tindakan menyajikan data operasional secara tidak jujur untuk mempengaruhi keputusan pihak luar. Lalu, manipulasi algoritma proyeksi yield. Algoritma forecasting disesuaikan agar menunjukkan hasil 30% lebih tinggi dari data historis. Ini merupakan bentuk misstating earning versi non-keuangan. Mengapa ini pelanggaran etika serius bagi profesi akuntan? Karena, pertama, non-financial metric adalah bagian dari sustainability reporting dan business valuation. Investor sangat mengandalkan KPI seperti pengguna aktif, retention, yield, memanipulasinya sama dengan menipu pasar. Yang kedua, akuntan terikat prinsip integrity dan objectivity. Akuntan wajib menjaga kualitas sistem informasi, termasuk data operasional yang digunakan untuk penilaian bisnis. Yang ketiga, menimbulkan misleading information. Investor, kreditor, dan regulator dapat mengambil keputusan yang salah akibat data palsu. Yang keempat, merusak sistem quality dalam organisasi. Sistem menjadi tidak dapat dipercaya karena dikendalikan untuk tujuan manipulatif, bukan akurasi. Selanjutnya ada responsibility, accountability, dan liability. Mengacu pada struktur etika manajemen sistem informasi, yang pertama ada responsibility atau tanggung jawab moral, yaitu adalah CEO dan CFO, karena mereka menginisiasi tekanan kepada tim IT atau data untuk mengubah KPI dan forecasting. Yang kedua ada accountability atau yang harus mempertanggungjawabkan hasil, yaitu tim data, IT, dan data engineering. Mereka adalah pihak yang mengelola, memodifikasi, dan mengeksekusi perubahan sistem. Mereka bertanggung jawab atas apa yang muncul dalam dashboard dan laporan. Selanjutnya ada liability, yaitu yang dapat ditutup secara hukum. Yang pertama adalah perusahaan, yaitu PT Aquatech sebagai entitas hukum. Yang kedua ada CEO dan CFO, jika terbukti mereka memberikan informasi palsu kepada investor. Atau prospektus investasi pitch deck, karena dapat terkena tuntutan fraud, misleading disclosure, atau investor deception. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Analysis Five Moral Dimension of the Information Age. Yang pertama adalah information right ataupun hak informasi dan privasi. Seperti kasus PT Aquatech menjual data rinci pembudidaya ke perusahaan asuransi tanpa persetujuan jelas ataupun informed consent. Pelanggarannya tidak menerapkan fair information atau practice FIV. Data dianggap agregat, namun tetap dapat mengidentifikasi individu ataupun linkable. Tidak ada transparansi terkait tujuan penggunaan data. Tidak ada opt-in ataupun opt-out. Bagaimana sih harusnya Aquatech menerapkan FIV? Nomor pertama, notice ataupun awareness. Pengguna harus diberitahu data apa yang dikumpulkan, bagaimana digunakan, dan siapa yang menerima. Yang kedua, choose ataupun consent. Wajib menyediakan explicit consent, revocable consent, opt-in untuk data sensitif. Yang ketiga, akses ataupun participation. Itu pengguna berhak melihat, memperbaiki, atau meminta data dihapus. Yang keempat, security. Data harus dienkripsi serta pembagian ke pihak ketiga melalui kontak perlindungan data. Yang kelima, enforcement. Perusahaan harus memiliki mekanisme pengaduan dan audit perlindungan data. Dua, sistem quality.
kasus algoritma forecasting dimodifikasi agar meningkatkan yield 30%. Dampak pada integritas dan keandalan sistem. Yang pertama, data validity harus output sistem tidak lagi mencerminkan realitas operasional. Yang kedua, data integrity rusak, sistem ERP tidak lagi dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan internal. Yang ketiga, data quality ataupun standar terlanggar seperti reliability, accuracy, objectivity, dan timeliness. Yang keempat, risiko keputusan salah oleh manajemen karena prediksi sistem sudah tidak ada akurat ataupun garbled sistem. Yang kelima, merusak kepercayaan stakeholder termasuk investor yang sangat bergantung pada akurasi KPI. Hidup atau quality of life dan solusi. Pertama, mengapa ergonomi dan workplace design adalah isu ketika etika penting? Dalam kasus field officer bekerja 7 hari seminggu, memakai perangkat murah, dan mengalami teknostress, burnout, serta risiko carpal tunnel syndrome. Alasan etikanya. Pertama, perusahaan wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Ergonomi adalah bagian dari technical obligation terhadap karyawan. Kedua, teknostress mengurangi performa dan meningkatkan human error. Ketiga, perangkat tidak ergonomis, risiko cedera jangka panjang. Yang keempat, workplace design adalah bagian dari quality of life dalam etika IT. Kelima, karyawan bukan alat produksi, tetapi stakeholder moral. Rekomendasi kebijakan ada tiga solusi konkret. Baik, yang pertama tata kelola data dan transparansi. Pertama, kebijakan data governance berbasis FIP mengimplementasikan consent management system, audit rutin terhadap semua aliran data internal eksternal. Melarang modifikasi data operasional tanpa prosedur audit. Yang kedua, standarisasi sistem quality. Menetapkan data integrity protokol untuk KPI dan forecasting. Setiap perubahan algoritma harus melalui approval Dewan Teknis Dokumentasi Audit Trail. Yang ketiga, dashboard transparan untuk investor. KPI harus memiliki definisi jelas, melarang manipulasi finansial metrik. B. Kesejahteraan karyawan atau quality of life. Program agronomi dan peremajaan perangkat. Ganti perangkat tidak agronomis, pelatihan agronomi dan digital well-being. 2. Penjadwalan kerja manusiawi. Jadwal 5-6 hari bukannya 7 hari. Mekanisme dan kompensasi lembur. Ketiga, sistem pelaporan keluhan atau well-being feedback loop. Kanal internal untuk melapor burnout atau teknostress. Baik, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai analisis etika dan akuntabilitas pada startup teknologi dengan studi kasus PT Aquatech. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.